Pada umumnya, perusahaan akan membayar upah karyawan di awal bulan, tetapi Kementerian Ketenagakerjaan MOL masih menerima pengaduan dari pekerja di mana upah mereka selalu dibayarkan pada pertengahan atau akhir bulan. Hal ini telah memengaruhi kehidupan dan perencanaan keuangan mereka. Pada tanggal 9, MOL menetapkan pedoman terkait dengan melakukan bimbingan kepada pelaku usaha untuk membayarkan gaji sebelum tanggal 15 sebagai tahap awal, dengan tujuan akhir menetapkan perusahaan dengan karyawan 100 orang atau lebih harus membayarkan gaji sebelum tanggal 5 dan perusahaan kurang dari 100 orang membayarkan gaji sebelum tanggal 7. 每一个人都会有他自己的生活规划啊，对吧？他可能会有房贷啊，他会有车贷啊，或者是他会有他信用卡要缴款的时间啊。要跟劳工去调契约，那包括他的会计人事的相关制度都要去做调整，我们给他时间。 MOL menyatakan kasus keterlambatan pembayaran upah terutama terjadi pada industri pelayanan dan jasa pengamanan. Dalam penanganan kasus, MOL berencana memberikan pembinaan yang fleksibel melalui otoritas tempat selama 4 tahun tanpa penetapan denda atau sanksi. Tekanan harga bahan baku yang terus melonjak membuat harga grosir daging babi yang selalu turun setelah tahun baru Imlek masih bertahan. 8W atau lebih dikenal sebagai Pafang Yunji mengumumkan penaikan harga beberapa produk mulai 13 Februari, diantaranya 4 jenis jiaoji dan pangsit goreng akan naik masing-masing 0,3 dolar Taiwan dengan kenaikan rata-rata 5%. Statistik DGBAS mengumumkan IHK untuk bulan Januari naik 0,89% dari bulan sebelumnya dan 3,04% dari periode yang sama tahun lalu, menembus garis peringatan inflasi berturut-turut 18 bulan. Di antara komoditas utama, harga sayuran naik paling tinggi hampir 30%, disusul turun naik 15,74%, produk daging dan lauk naik lebih dari 5,5% dan harga susu juga ikut melambung. Gunung lumpur di Wantan Pingtung kembali mengalami erupsi lumpur beberapa hari yang lalu, menyebabkan kabel listrik terbakar dan membuat jerih payah petani menjadi sia-sia karena sawah di sekitar terendam lumpur. Berhubung gunung ini telah erupsi sebanyak 3 kali pada tahun lalu dan semburan kali ini hanya berselang 3 bulan dari sebelumnya dengan frekuensi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah 3 gempa pada tanggal 7 pagi membuat masyarakat merasa khawatir. Namun, Biro Cuaca Pusat CWB menjelaskan bahwa gunung lumpur bukanlah gunung berapi. Masyarakat diimbau untuk jangan terlalu khawatir. Selain itu, ada kabut tebal di kawasan barat pada beberapa hari terakhir dan jarak pandang di beberapa kawasan tengah kurang dari 200 meter. Warga diimbau untuk menghindari area kabut tebal saat berkendara. Mulai Senin 13 Februari depan, masa udara dingin akan hadir dan suhu akan menjadi lebih dingin. Suhu rendah bisa mencapai 11 hingga 12 derajat Celcius dan cuaca dingin ini akan berlanjut hingga Kamis depan. Korban tewas yang disebabkan gempa bumi di Turki telah melampaui 20.000 jiwa. Tim SAR Taiwan yang tiba pada tanggal 10 pagi kembali menemukan 1 orang korban yang terjebak. Meskipun tertindih tiang beton dan hanya kaki yang terlihat, korban ketiga yang ditemukan tim SAR Taiwan ini berada dalam keadaan stabil dan bisa bicara dengan jelas. Upaya pencarian dan penyelamatan masih beraga dengan waktu untuk menemukan korban yang selamat. Untuk membantu korban gempa mendapatkan air minum yang bersih, Kamar Dagang Taiwan di Turki menggalang pasokan bantuan gelombang kedua yang memprioritaskan air bersih, makanan, baterai, dan peralatan penerangan. Pasokan gelombang pertama yang berisi air, makanan, dan kebutuhan balita telah dikirim ke daerah bencana dengan truk, tetapi proses pengiriman menghadapi tantangan besar. 路面很多都已经崩塌了，那很多司机是绕道。 Bantuan terus mengalir. Ada seorang korban yang berhasil menyelamatkan diri saat gempa terjadi dan anggota keluarganya juga berhasil diselamatkan setelah terjebak selama 2 hari. Keluarga ini segera membawa mobil melaju ke kota Leihanli karena di sana terdapat Taiwan Leihanli Center yang menyediakan penempatan sementara. 水跟电在短短的几个月之内是绝对不会恢复正常。那现在水我要打水井，可是有水井不够，你要有电。 Direktur Eksekutif Taiwan Leihanli Center for World Citizens telah pulang ke Taiwan pada tanggal 9 untuk menggarang dana bantuan. Ia mengatakan bahwa kota Leihanli pada saat ini berada dalam keadaan putus air, putus listrik, dan anarki. Semua organisasi non-pemerintah telah meninggalkan kota dan Taiwan Center menjadi lembaga satu-satunya di sana yang menyediakan makanan, air minum, dan listrik gratis. Sementara di sisi lain, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan melalui proyek bantuan bencana gempa Turki hingga pukul 5 sore tanggal 9 telah berhasil menggalang sumbangsi lebih dari 83,53 juta dolar Taiwan dari semua lapisan masyarakat Taiwan.